Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru ikut atau belum punya produk atau masih bisnis ya, masih mulai jualan, baru mulai belajar teknik marketing. Teknik marketing itu sangat penting. Jadi banyak banget bisnis itu fail karena tidak punya teknik marketing, karena dia tidak tahu marketnya seperti apa kemauannya. Nah, itu yang kita bisa bilang 3 tahapan startup yang penting adalah proses thinkingnya. Thinkingnya ini adalah di problem and solution fit. Bagaimana menemukan problem yang worth it, artinya layak untuk kita invest waktu kita. Karena ada banyak produk yang sebenarnya contoh kayak APD. Ada berapa banyak sih sekarang APD dan juga gas masker, face mask yang harganya akhirnya sekarang banting-bantingan. Itu tidak layak kalau kita bilang ya, karena trennya turun dan akhirnya saturated atau semuanya jadi mirip-mirip aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa problem solution fit ini adalah kita customer development. Kita cari tahu customer itu seperti apa yang mereka mau. Nah, di sini ada riset. Nah, ini yang paling mahal menurut saya, karena ketika kita ketemu the right product, kita bisa give the right solution dan problemnya ke solve. Dan di situ kita bisa ciptain produk yang sangat efisien, disebut product market fit ya. Ya, di mana ketika Anda melewati tahapan ini, Anda telah melewati di mana bukan cuma produknya doang yang bagus, tapi produk dan bisnisnya juga bisa berkembang secara besar. Artinya kayak ketika kita bangun sistem, kayak Roberto bangun sistem Tahugo atau Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu Janji Jiwa atau Fore itu punya kekuatan apa sih? Duplikasi. Konsep franchise, konsep bisa di tempat di mana aja dengan budget yang minim dan efisien dan ROI-nya cepat. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita masuk ke dalam percepatan di mana kita sistem bisnis harus sangat baik ya. Nah, kemudian kita bilang kalau kita sudah punya customer validation atau product market fit, kita harus scale di mana customer create another customer. Nah, ini yang penting. Banyak kali kita spending terlalu banyak, brand kita nggak kuat. Tapi ketika branding kita kuat, terjadi customer advocacy atau customer creation. Nah, ini terjadi fokus on growth only after you have validated your product. Ya, jadi kalau kita lihat ini kita sebutnya lean startup. Lean startup ini artinya startup yang sangat-sangat efisien. Ya mungkin timnya belum banyak, baru 3 atau 5 orang. Tapi ketika kita sudah punya bisnis, kita udah mulai cari HRD, kita udah mulai bangun tim sales sendiri. Ini adalah important stage. Kenapa? Karena udah mulai jadi bisnis, udah mulai branding kita pikirin, udah mulai cara komunikasi dipikirin, marketing nggak cuma satu channel, produk juga dikembangin mana yang bagus. Dan dari situ customer juga lifetime value customernya atau berapa banyak customer belanja selama setahun jumlahnya secara transaksi itu dikembangin. Nah, Anda bisa lihatnya ada product market fit ya. Ada conversion optimization dan kemudian ada first driver. First driver ini biasanya lebih ke arah misalnya apa sih yang mendrive orang untuk membeli pertama. Kemudian ada nggak produk upsell-nya. Nah, kita lihat bahwa untuk men-scale up income, kalau Anda punya proses dan sistem yang baik itu sangat-sangat ditaksir oleh bisnis. Makanya Roberto juga kan punya Tahugonya, Kopi Kenangan, itu membuka kesempatan untuk investor lihat, oh bisnis ini gampang dikenal. Jadi kalau orang bisa melihat bisnis kita atau mengerti bisnis kita, itu biasanya mereka akan mulai nanya, gimana saya caranya mau masuk ke bisnis Anda? Yaitu mereka mau jadi investor untuk tahap selanjutnya. Ya. Nah, saya akan ceritakan sedikit, nggak tahu apakah teman-teman sempat lihat di episode sebelumnya, tapi kayaknya saya nggak banyak ngobrol tentang ini. Tapi kalau kita lihat di tahap startup, jadi kalau teman-teman nanya, tahap bisnis saya di mana? Kalau baru ide bisnisnya masih baru coba-coba, belum tahu, baru ada 10 produk, baru ngetesting, masih namanya startup. Jadi teman-teman kategori masih jualan boleh dibilang baru mulai merintis startup. Ya. Dan tidak ada jaminan, mungkin hari ini bisa laku 10, besok nggak laku sama sekali, besoknya mungkin cuma laku 3, mungkin besoknya lagi pas lagi ada momentum pada musimnya bisa ada 20. Nah ini boleh dibilang bisnis startup itu ide bisnisnya masih kecil, tidak ada jaminan, tidak ada track record, tidak ada sejarahnya, hampir nggak ada jejak rekamnya, jadi artinya Anda belum punya data. Jadi pertama kali semua orang di dalam bisnis ketika kita memulai, ini fase yang selalu dilewati, biasanya sekitar 0-3 bulan atau 6 bulan, tergantung tipe produknya. Makin mahal atau makin ada dibutuhkan komoditas. Contoh kalau Anda tahu Elon Musk ya. Elon Musk membuat teknologi namanya solar panel dan dia membuat power cell. Itu butuh tahap startup ini sangat mahal, butuh billion US dollar. Tapi produknya ketika masuk growth, omsetnya tinggi, dia melakukan pre-order.
Dan memang strategi pre-order itu sangat bagus untuk produk-produk yang unik. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang pernah ikutan Kickstarter, ada produk kayak Indiegogo, mereka melakukan apa sih yang sekarang mereka lakukan adalah pre-sale. Dibuktikan bahwa pre-sale itu membuat si pembuat produknya juga menjadi lebih baik. Mereka bisa merapikan produk karena mereka dapat modal awal ya. Jadi itu modelnya biasanya di crowdfunding. Nah, kita bisa lihat di fase keduanya ada tinggi omset, bisnis modelnya sudah terbentuk dan terbukti, berarti sudah ada revenue ya. Dengan si Elon Musk sendiri dia bikin Powerwall awalnya. Awalnya ada Powerwall, ketika mobil masih sangat mahal dia coba produksi Powerwall yang akhirnya jadi baterainya buat mobil itu. Kemudian ada jejak rekam, ada jaminan, mulai ada produk stok dan lainnya, mulai ada profit. Profit mungkin sangat kecil tapi pelan-pelan growth. Dan mulai profitnya bisa diukur, mulai dia bisa kembangin. Kayak sekarang Anda mau beli mobil seperti Tesla, itu sudah ada banyak add-on-nya, sudah banyak profit maximizer-nya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa memang perusahaan boleh di depannya untung kecil, tapi ketika ada add-on, ada aksesoris, kayak mobil-mobil kan juga ada aksesoris, itu adalah profit maximizer. Itu bagaimana mereka bikin profit supaya perusahaannya lebih sehat, revenue dan earning-nya bisa seimbang. Kemudian kalau perusahaan sudah dalam tahap mature ya, mature ini boleh dibilang adalah tahap di mana sudah demand sudah sangat baik dan stabil. Biasanya resikonya jelas, ada jejak rekam pendapatan stabil, kemudian margin profitnya lagi besar-besarnya. Itu adalah masa yang di mana boleh dibilang kita lagi panen nih. Teman-teman bilang kalau pecah telurnya berkali-kali ya. Tapi juga ada masa decline. Jadi kita harus tahu bahwa ketika teman-teman punya produk atau punya bisnis, jangan nyaman, harus berinovasi, harus kita lihat kita ada di tahap mana, apakah di startup, apakah di growth, apakah di mature. Contoh mungkin kalau kita buka kedai ya, kita lihat contoh kayak kedainya kopi ya. Itu sekarang kira-kira di mana? Kalau menurut saya sih masih di mature karena masih banyak banget orang yang masih minum kopi. Tapi pelan-pelan akan ke decline, artinya mulai downtrend ya. Kita bisa lihat dengan APD, dengan masker, itu mulai downtrend. Kemarin lagi tinggi 3 bulan. Tapi ini mulai downtrend, revenue makin kecil, pendapatan mulai berkurang, profit mulai berkurang tajam, profit negatif, dan mulai mengecil. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa produk seperti bisnis Anda, jadi kita bukan cuma bisnis bicara produk ya, ketika Anda masuk bisnis bicara tentang dua, produk dan bisnisnya, ketahanan bisnis. Nah ini yang biasanya akan dicari oleh banyak investor, berapa tahan sih bisnis, investor tuh masuk di saat growth. Biasanya mereka masuk di saat growth dan mature. Bisa nggak masuk di tahap startup? Bisa. Ada nggak pendanaan di sisi decline? Ada juga. Tapi biasanya kalau kita ngomong nih, misalnya kayak stok ya, stok barang, misalnya kayak casing handphone yang serinya udah lewat, biasanya udah decline tuh. Jadi harganya dijual harga yang di bawah harga modal. Supaya apa? Cash flow-nya jalan. Supaya mereka bisa beli modal baru lagi buat growth, buat the next casing handphone. Seperti itu secara simpelnya kalau dalam kita berdagang. Jadi buat teman-teman yang berdagang pun harus tahu siklusnya. Apakah siklusnya akan konsisten dan nggak turun, atau ya dia akan cuman mature aja ya marketnya begitu-begitu aja. Tetap ada demand, tetap ada customer. Nah ini penting. Jadi kalau memang teman-teman punya fase ini sudah bisa mengidentifikasi dari awal, berarti teman-teman sudah jauh lebih baik daripada yang lain-lain ya. Oke, saya akan masuk ke yang menarik. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Setiap bisnis biasanya akan mengalami yang tadi saya bilang, masa di mana Anda mencoba-coba produk dan akhirnya produk itu bisa cukup baik, omset dan akhirnya ada profit, Anda mulai bisnis. Nah, ini disebut J-curve. Nah, J-curve ini adalah sama kayak kita kemarin ini adalah pertama kali nih COVID ya. COVID kan naik nih, lagi begini. Ini kalau buat COVID saya sih nggak setuju, tapi kalau buat bisnis ini sangat baik. Kenapa? Karena ini eksponensial. Di sini terjadinya titik yang saya ini adalah terjadinya biasanya ROI ya, return on investment atau break even point juga bisa terjadi di sini, tergantung dari strateginya. Nah, tapi ketika udah masuk ke J-curve ini sudah terjadi pick up. Jadi kalau udah dari titik sini kemari, ini biasanya make the most of the profit. Artinya profitnya lagi paling besar-besarnya. Dan di sini biasanya tahap yang kita bisa bilang tahap lagi capek-capeknya, baru merintis bisnis ya. Saya akan jelasin lebih lanjut. Nah, ini anggap tadi adalah lembahnya nih atau cekungan yang di bawah ya. Jadi saya akan lagi kayak men-zoom supaya teman-teman jelas ya. Nah, ini adalah kita sebut tactical. Kenapa tactical? Karena banyakan Anda belum berpikir jauh, belum berpikir strategi, belum berpikir perlu investment yang besar-besar banget.
Karena misalnya Anda baru punya 5 gerai tahu, atau mungkin Anda baru punya 5 atau misalnya punya 5 klien corporate, itu buat B2B ya. Nah, itu masih biasanya adalah research dan development ya. Ini kalau kita bisa bilang, ada nggak sih pendanaan di level ini? Ada. Ini kenapa saya tulis early seed? Early seed ini biasanya adalah teman kita, atau om kita, atau saudara kita, atau orang-orang terdekat kita yang biasanya jadi investor pertama. Mereka percaya. Atau private investor lah istilahnya sebutannya ya. Dan ini paling banyak di Indonesia sebenarnya. Dan kayak Bro Berto saya dengar juga, beliau juga ada private investor. Nah, di sini kita lihat tahap cekungan ini adalah tahap kalau teman-teman lihat ada research development, kemudian ada market fit feedback, dan terjadinya product launch ya. Ini kita bisa bilang nih, teman-teman mau beli produk kayak gimana? Misalnya maskernya mau yang mana? Oh, maskernya mau ada kacamatanya. Ini kita dapat feedback. Nah, di sini kita ngetes produk, kita coba cari harga HPP-nya, kita coba cari harga logistik ya, kita coba cari packaging yang menarik, coba dapat feedback. Ini biasanya pasti masa-masa buang budget ya. Kemudian kita bisa lihat produk launch. Produk launch saja kita ngetes produk dalam 3 bulan ke depannya masih bagus nggak? Atau 1 bulan aja udah turun. Berarti produknya belum sustain, belum bisa ciptain income secara sehat ya. Kalau dia sudah berhasil, sukses as a new product, kita sebut komersial atau commercialization ya. Artinya kita sudah mulai komersil. Kita sudah bisa menjual lebih banyak atau bisa melisensikan. Mungkin pernah dengar namanya coughing ya, Corona Finger. Itu akhirnya jadi banyak banget yang menjual. Sudah mulai komersil gitu. Padahal produknya baru terjadi 3 bulan lalu. Nah, biasanya dari tahap riset sampai komersil ini butuh biaya. Biasanya kita pakai biaya kita sendiri atau pakai biaya tadi ada teman, om tante juga. Nah, makanya di sini sebut value of debt. Nah, ini yang kita bilang biasanya produk itu butuh ketahanan. Mungkin produknya udah sustain nih selama setahun. Ternyata tahun depan ada market diserang sama produk baru atau ada produk baru dari kompetitor yang masuk. Bisa nggak balik lagi ke kemarin nih? Bisa. Ini survivability threshold, artinya ketahanan bisnis kita atau produk kita. Tapi kalau kita ternyata ada produk baru dan bertahan, kita sudah bisa sukses as a business ya. Jadi kita bisa tunjukin ke investor atau calon investor yang nanti bisa bentuknya venture capital, angel, atau bahkan kita bisa ngambil jalur IPO atau go public. Itu kita sudah bisa menunjukkan pada orang, kita udah bisa sukses loh sebagai bisnis, kita sudah bisa naik nih ke atas nih. Money capital and revenue-nya sudah bisa kita minta tolong atau kita jual saham kita. Ya nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Oke. Nah ini buat teman-teman yang mau tahu nih, biasanya kalau early stage kita dalam bisnis, ya tadi early stage kan disebutnya, ini biasanya kita punya modal sendiri, teman-teman atau saudara nih atau kenalan kita ya. Nah ini disebut angel atau seed funding. Ini biasanya ada orang yang memang mungkin kita nggak kenal, tapi dia percaya produk kita, dia mau ambil langkah awal. Artinya dia biasanya dapat profit share lebih besar, dengan mungkin masukin angkanya nggak seberapa. Tapi ingat, ketika itu juga kita perlu growth kan. Kalau kita tadi ingat ya ada tahap growth nih sebelumnya. Nah ini tahap growth. Tahap growth butuh biaya nggak? Butuh. Kita misalnya perlu nyetok lebih banyak. Kita belum ketemu venture capital, belum ketemu orang yang percaya, kita bisa cari banks. Ya, tapi kita sambil cari banks kita juga sudah bisa ketemu sama venture capital. Bedanya apa? Kalau banks itu biasanya kasih loan, kasih pinjaman, artinya ada bunga yang dibayarkan. Nah kemarin ini banyak banget saya ketemu banyak loan. Akhirnya mereka punya produk tidak tahan dan pas lagi krisis mati. Ya, mereka yang disarankan bukan tidak bisa membayar, tapi merestrukturisasi keuangan. Jadi kayak tadi kita lihat bagaimana ada restrukturisasi terhadap ekonomi dunia, salah satunya atau ekonomi bisnis suatu negara itu dengan pengelolaan karyawan, jumlah gaji karyawan disesuaikan dan lain-lain. Nah itu kita bisa bekerja sama dengan venture capital ya, ada PE, ini private equity. Dan di sini ada expansion stage. Kalau kita mau lebih besar lagi, kita masuk ke go public. Nah ternyata teman-teman bisa lihat, mungkin kita masih di area sini. Kita masih ada 2 level lagi nih kalau kita main game. Kita masih ada level 2 dan level 3. Sekarang pertanyaan, apakah semua bisnis bisa? Jawabannya bisa, asal kita setelnya benar. Ya, banyak yang teman-teman mungkin cuma berpikir cuma sampai sini aja deh kita jualan oke. Tapi kenapa nggak dibawa kemari? Growth stage benar semua merasakan manfaatnya. Expansion stage. Nah, ini tentunya Anda harus punya produk sendiri.
brand sendiri ya. Mungkin produk mungkin boleh sourcing dari orang bisa mirip-mirip, tapi brandnya kuat ya. Kita bisa lihat contoh ada banyak perusahaan air minum aja atau perusahaan FMCG, mereka produknya mirip-mirip semua, tapi brand produknya sama ketahanan bisnisnya yang diperjualbelikan, baik di pasar saham atau orang mau beli sahamnya secara private. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa ini adalah proses yang tadi, cuman lebih di secara dari ide sampai ke produk. Bagaimana produk bisa transformasi menjadi suatu bisnis yang sukses ya. Jadi kalau di sini ada early stage startup. Apa sih early stage startup itu? Sampai produk sukses. Produknya di launch itu bisa gak cuma satu produk, bisa berkali-kali. Tapi kemudian produk sukses itu dari 3 mungkin cuma 1 yang benar-benar ngehit. Nah ini mungkin buat teman-teman yang pernah ngalamin ini tahu rasanya gimana produk sukses. Tapi buat teman-teman pasti tahu ini ide. Nah di saat ini nilai bisnis kita tuh hampir tidak ada. Tapi di R&D, teknologi transfer, produk launch, ini ada prosesnya nggak? Ada bisa dapat funding nggak? Bisa tadi lewat yang kita tadi bilang ada relatif atau saudara. Masih juga mungkin ada angel kalau mereka memang sudah percaya sama bisnisnya lebih besar lagi. Dan di sini juga ada culture. Kita mengubah culture. Ada opportunity baru, ada talent-talent khusus yang harus diciptakan. Kayak kita pelajari bahwa ketika ada industri startup, teknologi, ada kebutuhan buat pekerjaan yang baru. Jadi ada pekerjaan baru yang nggak pernah ada di universitas atau sekolah-sekolah yang diciptakan. Ya kayak pekerjaan sosial media, content manager, itu tidak ada sekolahnya. Adanya penulis, tapi penulis juga tidak ada juruannya, karena dulu nggak pernah kepikiran tuh. Nah, di sini ketika produk sukses atau produk launch ke produk sukses itu ada namanya komersil ya, stage yang namanya commercialization. Nah di sini kita bisa bekerja sama dengan inkubator memastikan bahwa kita di right track. Kemudian ada funding later stage resources. Biasanya inkubator bisa menemukan. Sayangnya di Indonesia belum ada proven inkubator yang benar-benar kuat. Memang ada secara nama banyak, tapi yang membawa ke stage untuk memperkenalkan biasanya tidak terlalu kuat. Mereka biasanya hanya satu kayak kasih co-working space, kasih free seminar, tapi tidak benar-benar dibawa ke bisnis sukses. Akhirnya fail rate-nya tinggi. Tapi kalau mau di Silicon Valley, ini sudah proses yang terjadi. Jadi Anda lihat bahwa di proses ini semua ada mentorship. Dan mentorship itu penting banget. Ya, oke. Nanti saya jawab ya beberapa pertanyaan yang saya sudah lihat. Saya berharap teman-teman bisa mengerti dulu bahwa kenapa disebut lembah kematian. Karena ketika kita mau dari ide sampai bisnis, kita butuh dana, ya nggak? Dan mungkin dana kita awal cuma nyampe teknologi transfer, kita baru coba berhasil, tapi kita mau bikin banyak, kita butuh dana lebih banyak. Nah, di situ kita sudah bisa mencari ya investor yang bisa kasih kita modal untuk bikin lebih banyak atau bikin lebih banyak cabang. Itu sangat-sangat besar ya. Oke. Jika ada pertanyaan terlintas bisa langsung komen dulu aja, takut lupa nanti dijawab ya. Jadi boleh sambil berjalan teman-teman tulis komen dan pertanyaan supaya teman-teman tahu. Jadi kalau kita bayangin apa yang terjadi kemarin di COVID. Terjadi di COVID adalah bisnis sukses, ya kan? Bisnisnya sudah di stage-nya apa? Contoh kita bilang KFC, ya kan? Tapi yang terjadi adalah bisnis suksesnya KFC itu juga dipengaruhi oleh banyaknya mall. Jadi kalau kita dengar bahwa yang ternyata yang tutup bukan KFC yang punya rumah atau outlet sendiri, tapi KFC yang memang sifatnya dia ada di mall-mall. Juga sama Kopi Kenangan, Fore, Janji Jiwa itu pada tutup, beberapa puluh itu tutup. Kenapa? Karena bisnis sukses mereka ada satu faktor yang penting, yaitu mall-nya harus buka, harus ada traffic. Kalau enggak mereka pasti out of business. Dan itu terdisrupt ya. Jadi balik lagi ke value of death. Jadi mereka harus mulai lagi gimana membuat itu menjadi relevan. Nah, bayangin ketika Anda membuat produk. Kenapa saya bilang hari ini presentasinya ada new normal, new business strategi. Saya mau teman-teman berpikir secara besar kalau memang masih di konvensional, bisakah bisnis kita terdisrupsi ketika ekosistemnya berubah? Seberapa kita bisa manuver atau berapa kita bisa berimprovisasi agar kita tetap bertahan, ya. Dan kita bisa lihat ini semua pasti makan time nih. Ya, kalau dilihat di sini areanya ada loss, ada di mana kita rugi. Biasanya kalau pakai budget sendiri, teman-teman pasti nangis nih ya. Tapi kalau udah mulai ada profit, kita udah mulai bisa lebih napas lah ya. Dan itu udah beda banget. Tapi kalau udah bisa profit dari awal, itu juga bagus. Jadi bukan berarti di value of death ini nggak bisa produk langsung sukses. Bisa. Tapi pasti saya yakin
ide R&D dan teknologi transfer ini sudah dilewatin, nggak mungkin langsung gitu. Atau kayak kita bilang franchise bisnis, yang terjadi apa sih, produknya sudah ada di 4 stage ini nih, sampai produk bisa launch, kemudian dia bisa multiplikasi. Nah, bisnis suksesnya ada tergantung juga dari si pembeli franchise. Makanya kita sering lihat pembeli franchise pun tidak selalu sukses ya. Oke, kira-kira sampai sini cukup mengerti ya. Ada pertanyaan nggak? Ini biar kita nanti nggak terlalu bingung, karena ini sebenarnya saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir lebih besar tentang apa yang kita harus lewati ke depannya, bagaimana memvalidasi kembali bisnis kita. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya. Nah, kayak tadi saya share, tadi kita sudah bicara tentang startup ini. Ya, kalau disebut, makanya kalau Anda ada di Valley of Death, itu adalah tactical. Anda lebih banyak capeknya. Anda belum punya sistem, belum bisa menduplikasi bisnis Anda, belum bisa autopilot, atau kita bilang, ya ada istilahnya bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Sebenarnya nggak 100% begitu kan. Tapi sebenarnya Anda bisa memonitor tanpa Anda harus ada di bisnis itu. Nah, itu yang disebut Anda sudah mulai keluar dari tactical, Anda sudah mulai bisa berpikir strategi, bisa pikirin kampanye-kampanye atau produk-produk baru, atau bangun partnership dengan beberapa brand lain untuk meningkatkan eksistensi bisnis Anda. Nah, itu penting sekali. Anda keluar dari tahap hanya taktis. Karena taktis ini jujur akan makan waktu, biaya, dan juga waktu. Yang paling lama sih menurut saya waktu ya, dan mencobanya itu juga fail-nya cukup banyak. Jadi pastikan kalau Anda sudah punya produk, tinggal belajar gitu, menduplikasi prosesnya sehingga Anda bisa membangun sustainability. Yang kita butuhkan ketahanan cash flow ya. Oke, saya akan masuk ke sedikit penjelasan tentang funding. Jadi tadi Valley of Death kita sudah bicarakan, kita nanti kita bisa balik lagi, tapi kalau buat pertanyaan-pertanyaan, tapi kita bisa lihat ketika udah melewati Valley of Death, kita sudah ada break even point ya. Dan di sini kita sudah lihat revenue versus time. Nah, ketika kita bilang ini pendapatan lawan time. Jadi pertama kali kalau Valley of Death ini pendapatannya masih merah. Tapi ketika kita bisa break even, ya, kita akan mulai biru nih. Nah, kita tahu tahap UKM, disebut UKM atau Small Medium Enterprise. Saya agak kurang suka kata UKM. Kenapa? Bukan karena, menurut saya jargon itu masih katanya usaha kecil menengah. Harusnya perusahaan atau korporasi kecil menengah, harusnya ya. Karena di situ sudah berpikir korporasi. Ya. Kalau makanya ada istilah baru atau istilah tambahan UMKM. Nah, itu sebenarnya lebih cocok. Kalau yang namanya satu lagi harusnya korporasi kecil menengah, karena udah sifatnya berkorporasi dan sudah punya potensi untuk bisa diinvest. Nah, kita bisa lihat ketika ini kenapa disebut venture scale adalah sudah bisa dana-dana orang lain membantu bisnis kita berkembang lebih lanjut ke next stage-nya. Nah, ini yang kita sebut naik ya. Makanya gambarnya dibikin agak sedikit cekung, kadang-kadang ketika di venture ini nggak selalu mulus juga. Adalah naik turun ya. Jadi jangan berpikir bahwa dengan adanya bantuan venture akan selalu mulus. Kita juga harus sebagai business owner tidak santai karena akan ada target baru. Anda lihat ini targetnya juga jauh nih dari bawah sama di sini. Ini jauh banget, hampir 2-3 kali atau 5 kalinya nih. Makanya ada teman-teman kan bertanya kan, Pak, ini mitos yang saya selalu dapetin ya buat teman-teman yang nggak tahu, Pak, ini startup bakar duit terus, kapan untungnya? Sering ya dengar ya. Nah, ini biasanya mereka di sini nih, bakar duitnya di Valley of Death. Dan kemudian ketika mereka venture scale, ada bakar duit nggak? Ada juga, tapi tidak sebesar dengan income yang mereka dapatkan. Makanya mereka bisa bertahan melewati masa-masa yang sulit juga. Nah, ini buat secara format kalau Anda mau tahu apa sih inkubasi, acceleration ya. Jadi kayak balik lagi, product validation lagi, balik lagi kita bicara tentang produk yang bagus saja. Produk yang memang bertahan lewatin masa-masa sulit, produk yang masih jualan ketika orang nggak masanya sulit atau lagi krisis. Kemudian marketnya masih ada atau enggak, penetrasi market, kemudian mengembangkan market lebih besar lagi. Jadi kita bisa lihat dari yang tadi awal mungkin kita punya dana besar, kemudian ternyata kita harus bikin ide, dan akhirnya berkembang menjadi the next stage ya. Oke, nah ini saya mau tunjukin adalah tahap funding. Jadi bahwa kita punya akses dan ini sudah ada di ekosistem Indonesia, ya.
Jadi kalau pertama kali kita buat, ini ada revenue lagi, balik versus time ya. Tadi value of debt saya udah jelasin, tapi ada terjadi break even. Jadi break even ketika kita sudah mulai bisa mendapatkan, sudah bisa kembalikan semua investasi kita dengan profit dan revenue yang terjadi ya. Nah di sini bisa terjadinya angel. Artinya ketika Anda masih value of debt baru ide ya, itu banyak banget ide-ide yang memang belum terbukti secara 100% tapi sudah bisa kelihatan 3-5 tahun ke depan punya masa depan ya. Buat teman-teman mungkin akan bertanya ide-ide seperti apa. Contoh Halodoc. Halodoc kemarin ini boleh dibilang idenya bagus. Banyak yang masuk di stage ini nih. Masih belum ke proof. Tapi ketika masa Covid dia itu profitable banget. Kenapa? Karena dia sudah melewati masa krisis. Dia sudah ada demand yang lebih besar lagi. Karena orang kan nggak mungkin ke rumah sakit. Orang harus ada di rumah. Jadi itu memang exceptional case ya. Tapi nggak semua bisnis seperti itu. Ada tipe-tipe bisnis yang memang ketika lagi ada krisis juga bisa mati-matian. Jadi saya nggak bisa pakai ini semua untuk satu map. Tapi teman-teman punya gambaran. Nah kalau kita masih early stage, kita bisa ketemu angel. Angel itu biasanya perorangan yang punya budget sekitar mungkin 1 miliar sampai 5 miliar ke atas. Yang memang dia siap untuk membantu bisnis Anda. Tapi juga angka itu juga tidaklah paten ya, tidak ada namanya istilahnya kategori kalau dia 1 miliar angel, little angel atau 5 miliar big angel. Tapi intinya mereka percaya sama bisnis Anda, mereka mau masuk di tahap awal. Jadi kalau mereka berhasil next round-nya dapat funding dari VC, mereka juga dapat profit. Tapi saham mereka mulai mengecil jumlah persentasenya, tapi nilai valuasinya besar ya. Nanti saya tunjukin maksudnya lebih jelas. Nah, kita bisa bilang nih early stage. Teman-teman mungkin pernah dengar pendanaan tahap pertama, pendanaan tahap kedua, tahap ketiga ya. Nah ini kita bisa lihat bahwa peran pentingnya venture capital, peran pentingnya merger dan akuisisi, peran pentingnya bagaimana kita membangun strategic alliance. Ini sangat penting teman-teman. Nah kita bisa lihat juga ketika bisnisnya ini dari tahap tadi namanya startup ke growth. Nah ini ketika mature sudah mulai ada IPO. IPO artinya kita mau jual bisnis kita untuk bisa dibeli oleh masyarakat lebih umum. Pertanyaannya begini, bisnis kenapa harus IPO? Contoh seperti Telkomsel, bisnis telekomunikasi, itu kan nggak mungkin owner yang bikinnya dari awal, kemudian akhirnya dia terus menjalankan sampai tua kasih ke anak-anaknya. Mungkin nggak? Mungkin aja. Tapi karena bisnisnya mencakup orang banyak, dia harus jual sahamnya. Sehingga teman-teman bisa masuk. Sehingga uangnya bukan modalnya perorangan doang atau grup doang, tapi modal rakyat pun bisa masuk. Ya, jadi IPO itu melalui bursa saham. Betul sekali Pak Ardli ya, Robi Habibie itu bursa itu terjadi. Nah ini luar biasa bahwa akhirnya saham Anda juga makin kecil, tapi nilai valuasi bisnis Anda jadi lebih besar, bisa beribu-ribu kali lipat ya. Nah, buat lebih jelasnya ada gambaran seperti ini. Jadi kalau pertama kali seed capital itu adalah angel dan friend and fools ya. Ini ada friend and friend gitu. Nah, ada early stage, VC, acquisition dan merger strategic alliance. Nah, makanya ada seri A, B, C. Kalau nggak salah Gojek itu seri F. Jadi dia terus berjalan karena dia market cap-nya besar dan dia udah global ya. Jadi dia akan mungkin bisa sampai ke seri G atau sampai Z. Dan akhirnya bisa terjadi IPO. Nah, mungkin teman-teman bilang, ini kok bisa ada secondary offer-nya? Bisa terjadi secondary offer, artinya saham yang tidak ada di publik, itu bisa dijual oleh perusahaannya. Kayak kita lihat kemarin ada di dalam BCA, waktu kemarin merestrukturisasi waktu COVID, kalau teman-teman ngikutin, mereka ada jual beli saham di dalam antara komisaris utama dan direksi. Itu bisa terjadi, itu namanya secondary market, secondary offer. Hanya terbatas yang di luar IPO, ya itu bisa banget terjadi. Oke. Nah, saya mau, kalau saya bahas satu-satu justru kan lebih panjang ya. Dan saya tahu bahwa teman-teman ini sesuatu mungkin yang baru atau juga teman-teman juga masih bertanya, ini kita mau kemana Pak arahnya? Arahnya adalah saya mau memberikan gambaran bahwa ketika bisnis Anda masih baru mulai, berarti kita masih sangat punya besar potensinya. Kita masih bisa menanjak jauh banget. Jangan berhenti. Anda harus maju, punya target. Anda mau kemana? Anda mau masuknya sebagai IPO atau Anda mau jual ke VC saham Anda, jadi Anda mungkin cuma punya sahamnya kecil. Kenapa saya bilang begini? Karena begini, banyak bisnis yang mungkin udah nggak relevan. Kita tahu ketika bisnis contoh travel ya, travel kan memang saat ini tidak relevan karena industrinya diberhentikan.
Tapi bukan berarti nggak bisa kembali. Tapi ada bisnis-bisnis yang sudah mungkin harus merestrukturisasi caranya mereka bekerja. Mungkin even konser pun mungkin sangat mungkin nanti adalah konser di rumah. Tapi yang saya lihat contoh yang mungkin tergerus banyak adalah bioskop. Ya, kalau kita lihat bioskop itu ada di mall dan mall itu tutup. Dan dia tergerus sama siapa? Sama streaming service seperti Netflix. Dan itu pun juga harus merestrukturisasi ulang. Sayangnya kalau nggak salah 21 itu harusnya bisa masuk ke IPO. Kalau di IPO mungkin kan akan lebih banyak orang yang bisa masuk dan kemudian mungkin ada dana yang cukup besar, mereka bisa melakukan pivot. Tapi kalau mereka masih privat agak sulit ya karena mungkin uangnya sendiri, manajemennya juga tidak transparan. Makanya ketika IPO ini transparansi sangat penting. Kalau Anda mendapatkan funding di seri VC, bagusnya juga adalah transparansi keuangan. Kenapa transparansi keuangan? Karena begini, semua investor ketika bicara tentang mau investasi di bisnis Anda, bukan di produk ya. Jadi balik lagi, investor tuh cari bisnis. Jadi dia mau invest di bisnis, bukan mau beli stok produk. Dia akan bertanya, gimana saya tahu perusahaan kamu sehat? Atau bisnis kamu punya masa depan yang hebat? Dia akan baca dari laporan keuangan. Nah, saya tadi ngobrol juga bahwa sekarang standarisasi semua venture capital itu menggunakan public accountant seperti EY, PricewaterhouseCoopers. Artinya mereka menggunakan perusahaan-perusahaan besar untuk membantu auditing. Bagaimana bisnis ini bisa berjalan secara transparan. Karena kalau tidak ada transparansi, mereka juga nggak bisa go to next level. Nah, ini permasalahan banyak di UKM atau korporasi kelas menengah. Tidak adanya transparansi, tidak adanya kesiapan dalam membentuk finance yang baik. Jadi saya saranin kalau teman-teman sekarang berantakan keuangannya, coba disusun kembali supaya orang yang baca pun atau investor yang baca pun seneng gitu. Nah ini yang saya mau share karena memang produk Anda mungkin boleh bagus, boleh punya pasar, tapi ketika laporan keuangan Anda berantakan, tentunya tidak akan mendapatkan pendanaan berapapun hebatnya. Dan jangan salah bahwa perusahaan udah punya puluhan miliar. Saya kemarin dengan tim saya mengecek ada satu perusahaan besar di industri fitness tidak punya laporan keuangan yang baik. Artinya dia sudah menghasilkan luar biasa jumlahnya, tapi tidak punya laporan keuangan. Akhirnya itu akan menjadikan mereka senjata makan tuan ya, karena mereka sendiri nggak tahu bahwa bisnis mereka bermasalah. Dan itu akan jadi lebih susah untuk merestrukturisasi perusahaannya. Nah, ini yang saya sarankan bahwa bisnis di era sekarang Anda harus punya goal. Goalnya adalah exit. Exitnya mau dalam berapa tahun? Boleh 10 tahun, boleh. Anda mau capai IPO dalam 5 tahun, boleh. Nah sekarang dibuka udah 3 level papan. Nama papan yang paling utama, papan utama, yaitu yang besar bank-bank yang angkanya triliunan, ya ketika mereka sudah punya aset triliunan. Kemudian ada yang papan pengembang, dia di bawah 1 triliun, sekitar 500 sampai 1 triliun kalau nggak salah. Tapi yang menarik adalah papan akseleran. Papan akseleran ini untuk startup. Anda bisa mulai dengan aset di bawah 25 miliar. Artinya Anda baru mulai pun, baru punya revenue kecil, sudah bisa masuk IPO, asal mengikuti prosedurnya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ini sangat mungkin. Bahwa perusahaan masih di early stage sudah bisa IPO, tapi tujuannya bukan untuk exit langsung ngambil duit masyarakat, tapi harus membangun transparansi bisnis. Nah, ini yang menarik ya buat teman-teman. Nanti akan ada saya di acara yang saya bilang tanggal 25 sampai 27, ada satu startup di Januari 2020, kalau nggak salah tanggal 19 Januari 2020, mereka go IPO, go public. Padahal revenue-nya baru 30 juta dalam 1 tahun. Masih kecil sekali. Dia bisa menaikkan nilainya sampai 12 miliar. Waktu saya tanya, saya ngobrol sama bisnisnya, saya nanya kenapa sih, apakah memang mau exit, apa bisnisnya memang tidak beres. Ternyata kebalik. Dia melakukan ini untuk merestrukturisasi supaya punya good corporate governance. Artinya ketika startup ini dimulai dengan transparansi tingkat tinggi. Dan ternyata bagus, dan ini dihargai dan dipercayai bagaimana oleh investor-investornya, karena di dalam situ sudah ada investor. Nah ini menarik sekali. Jadi mungkin teman-teman punya niat baik, punya bisnis yang semua besar, tapi mungkin modalnya kecil atau revenue belum besar. Tapi Anda melihat potensinya bisa besar, ada orang yang percaya, Anda bisa juga masuk ke jalur IPO. Ada biaya nggak sih jalur IPO? Pastinya ada. Tapi ya harus siap juga biayanya, dan biayanya biasanya nggak kurang dari 1 M.
Jadi harus tahu juga apakah siap atau tidak. Karena ketika kita punya duit masyarakat, bukan berarti kita bisa main semena-mena. Itu semuanya ada transparansi auditing yang jelas. Nah, ini yang saya mau bilang, kalau teman-teman mau masuk ke situ pun sangat bisa. Artinya nanti kayak saya bisa beli sahamnya perusahaan Anda, atau ibu Anda beli saham perusahaan Anda. Ya, itu sangat menarik kan, karena apa? Artinya semua orang bisa punya akses terhadap bisnis Anda ya. Oke. Sebelum saya menutup acara ini, saya cuma mau share ke teman-teman bahwa dalam 8 dari 10 online store, online bisnis biasanya gagal dalam 24 bulan. Kenapa? Karena tidak mengerti goalnya. Saya melihat teman-teman kalau nggak punya goal, kita nggak punya goal nih. Saya misalnya naik mobil nih, saya nggak tahu mau kemana. Saya cuma muter-muter, lagi bete saya muter-muter. Pasti kita nggak ada semangat. Tapi kalau kita punya goal yang jelas, punya goal yang lebih clear, kita bisa tahu bahwa kita mau nyampe rumah, kita lebih semangat kan, mau nyampe rumah, ketemu anak istri, itu pasti semangat. Sama dengan bisnis. Kalau Anda tahu goalnya bahwa Anda mau bikin bisnis yang besar, Anda bisa punya goal itu. Dan Anda selama perjalanan, Anda udah tahu, oh, kira-kira 3-5 tahun saya akan terus di bisnis ini, kemudian saya mau exit. Nah, itu jauh lebih baik daripada Anda akhirnya capek dan kehabisan bensin, kehabisan semangat, dan akhirnya bisnisnya berhenti. Silakan menurut Anda, kalau itu dari pandangan saya. Tapi kalau Anda lihat juga dari Jack Ma, dibilang bahwa the very important thing you should have is patience ya. Artinya ketika Jack Ma melewati itu pun dia sudah melihat Alibaba IPO bahkan global. Itu juga sama dengan orang-orang besar, sudah settingan dari awalnya benar. Jadi setting dari awal bisnis Anda mau kemana. Kalau Anda bilang, oh saya mau coba-coba, biasanya bisnis coba-coba akan gagal. Maaf sekali saya ngomong, saya nggak mau sugar coating kayak motivator atau yang lain-lain, tapi biasanya karena Anda coba-coba. Tapi kalau Anda sekarang bilang, saya coba-coba tapi saya mau seriusin, boleh banget. Berarti Anda punya goal yang lebih jelas ya. Nah, ini bedanya ketika bisnis Anda hanya gerak sendiri, 100% kepemilikan saham Anda, tapi tidak ada nilainya. Kenapa? Karena hanya Anda yang bisa menilai ya. Ketika orang lain masuk dari tahap baik dia sebagai angel dan lain-lain, biasanya mungkin Anda hanya punya 30% saham. Tapi nilai perusahaan Anda sudah 300.000. Jadi ingat, ketika ada investor masuk, nilai perusahaan tervaluasi lebih besar lagi. Karena ada potensi untuk orang lain masuk, ada potensi untuk berkembang. Nah, kalau Anda hitung 100% dari value 0, berapa ya? 0 ya jawabannya. Tapi kalau 300.000 dari 30% berarti sekitar $90.000 ya. Kenapa angkanya dolar? Kalau valuasi semua dalam dunia venture funding itu biasanya dalam dolar. Bahkan Gojek dan lain-lain itu cuman biasanya ditranslate rupiah ya, supaya gampang mengertinya. Nah, Anda juga bisa lihat ketika Anda IPO nih, ini at IPO ya. Di sini nggak perlu tulisin visi dan lain-lain, tapi anggap aja visi ada di dalam sini, Anda cuma tinggal 30% ke saham Anda. Ketika Anda IPO, mungkin cuma punya saham 17%, tapi nilai perusahaan Anda 442 miliar. Silahkan pakai kalkulator, 442 juta, US dollar. Itu tinggal dihitung. 17% dan 442 juta pasti lebih gede dari 90.000. Jadi bayangin, kalau Anda mau seperti apa, itu yang Anda silakan setting ke dalam hidup Anda, target. Karena kita boleh bermimpi sebesar-besarnya, tapi kita juga harus realistis, kita harus punya strateginya. Nah, ini gambaran lebih gampangnya lagi ya, buat lihat mungkin seberapa sih budget yang dibutuhin. Rata-rata ini dari startup di dunia, dibikin riset. Biasanya sampai sekitar 300 jutaan ini masih duit pribadi ya. Kemudian kita mungkin sudah mulai masuk ke angka 1 miliar. Kita masih bisa nanya, ada teman nih, uncle contohnya. Kemudian ada seed round. Seed round ini kita bisa ada angel. Kemudian kita buka saham kepada teman-teman. Nah, kayak Jack Ma, Anda mungkin pernah mendengar bahwa dia menjual sahamnya kepada teman-teman awalnya. Ada 10 orang termasuk satu orang yang menjadi resepsionis yang sekarang jadi CEO-nya, seorang wanita ya. Itu dijual 0,1%. Nah, ini option pool. Artinya seperti ESOP atau employee stock option, itu bisa terjadi di sini. Nah, kemudian seri A. Seri A ini bisa terjadi VC, angel, option pool, uncle, founder 1, founder 2. Anda lihat bahwa yang founder ini makin kecil, 19,2 berdua dibagi 2. Karena founder biasanya ada 2 atau 3 orang. Biasanya ini digabung ya. Kalau yang ini tadi kan founder di stage awal ada 50%, 50%. Kemudian ada founder 1, masih lumayan lah gede. Tapi ketika IPO, kita punya saham makin kecil. Kita bisa lihat di sini strukturnya,
kita cuma di bawah, sisanya majority mungkin sekitar 80%-an adalah milik masyarakat. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, saya berharap teman-teman dapat gambaran tentang startup funding. Jadi Anda mau ke stage mana, itu silahkan pilih. Dan kalau mau di sini aja, ya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisnis bisa dipersiapkan melewati masa krisis? Jawabannya kita harus selalu belajar, selalu terbuka wawasannya, selalu meningkatkan mawas diri kita, skill kita sebagai pebisnis,